Jenis-jenis dividen yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah dividen kas, yang kedua adalah dividen properti, yang ketiga dividen likuidasi, dan yang keempat adalah dividen saham. Dari keempat jenis dividen ini, semua dividen mengurangi total ekuitas perusahaan kecuali dividen saham. Ada 3 tanggal penting terkait dividen kas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dividen kas. 3 tanggal pentingnya, yang pertama adalah tanggal pengumuman, yang kedua adalah tanggal pencatatan, dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Di tanggal pengumuman, perusahaan akan mengumumkan dividen kas, yaitu kita akan menjurnal. Di sisi debitnya adalah laba ditahan atau bisa ke akun kas dividen. Kemudian di posisi kreditnya timbul utang dividen. Kemudian di tanggal pencatatan, perusahaan tidak menjurnal apapun. Di tanggal pencatatan, perusahaan akan mendaftar seluruh pemegang saham yang berhak atas dividen. Kemudian tanggal pembayaran, di sini perusahaan akan membayarkan dividen ya, sehingga akan mengurangi utang dividen di debit, kemudian kasnya akan keluar sebesar utang dividen yang diumumkan. Contoh untuk kas dividen. Yang pertama, tanggal 2 Juni PT PGR mengumumkan pembayaran kas dividen sebesar Rp200 per lembar atas 200.000 lembar saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Di sini tanggal pengumumannya berarti tanggal 12 Juli dan tanggal pencatatannya adalah tanggal 22 Juni. Di tanggal pengumuman tanggal 2 Juni, perusahaan akan menjurnal yang pertama debit laba ditahan sebesar Rp40 juta, yaitu 200 kalikan 200.000 lembar sahamnya. Kemudian di posisi kreditnya timbul utang dividen sebesar Rp40 juta. Kemudian di tanggal pencatatan di tanggal 22 Juni tidak ada jurnal, ya, perusahaan hanya mendaftar untuk seluruh pemegang saham yang berhak atas dividen. Kemudian di tanggal pembayaran di tanggal 12 Juli, perusahaan akan membayarkan utang dividen yang timbul di tanggal 2 Juni. Sehingga debitnya adalah utang dividen sebesar 40 juta dan kreditnya adalah kas dividen yang kedua. Kita akan membahas mengenai dividen properti. Dividen properti ini merupakan utang dividen dalam bentuk aset tapi selain kas. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Jadi, properti yang akan diberikan dalam bentuk dividen akan dinilai ulang dulu ke nilai wajarnya, kemudian akan diakui keuntungan atau kerugian atas selisih nilai properti yang diakui ke dalam laporan laba rugi. Contoh untuk properti dividen. PT QRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai Rp300 juta dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 12 Desember 2012 untuk didistribusikan tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang saham yang tercatat pada 2 Januari 2013. Sehingga tanggal pengumumannya adalah tanggal 12 Desember, kemudian tanggal pencatatannya adalah tanggal 2 Januari, dan tanggal pembayaran atau tanggal distribusi propertinya adalah tanggal 22 Januari. Yang pertama, untuk pencatatan di tanggal pengumuman di tanggal 12 Desember, maka perusahaan akan melakukan penilaian ulang dulu terhadap properti yang akan diberikan sebagai dividen. Di sini timbul kerugian akan kita catat sebagai unrealized holding gain or loss. Kemudian akan mengurangi investasi ekuitas sebesar 100 juta rupiah. Kemudian terkait pengumuman dividen, perusahaan akan mendebit laba ditahan sebesar 200 juta rupiah dan akan
mengumumkan utang dividen properti sebesar 200 juta rupiah. Di tanggal pencatatan tanggal 2 Januari, perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi apapun. Kemudian di tanggal distribusi tanggal 22 Januari, perusahaan akan membayarkan utang dividen properti, akan didebit sebesar 200 juta rupiah, dan properti yang akan diberikan di sini dalam bentuk investasi ekuitas akan berkurang sebesar 200 juta rupiah.